Sampurasun Baraya. Nah dulur, kali ini saya sedang berada di pintu depan dari Grand Canyon yang ada di Bandung Barat. Untuk kalian pasti semua sudah tahu kan? Yang belum tahu, yuk skuip. Sanghyang Heuleut adalah sebuah tempat wisata alam yang lokasinya berdekatan dengan tempat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Saguling. Lebih jelasnya, Sanghyang Heuleut berada di wilayah Raja Mandala Kulon, Cipatat, Bandung Barat. Objek wisata ini kini mulai ramai diperbincangkan, bukan tanpa alasan. Selain karena keindahan alamnya, lokasi ini terkenal juga dengan legenda dan kisah mistisnya, hingga dijuluki sebagai Sungai Purba, yang mana julukan tersebut berkaitan dengan sejarah Danau Purba yang pada zamannya menggenangi Bandung. Selain itu, warga juga mempercayai bahwa Sanghyang Heuleut adalah tempat para bidadari mandi. Semoga saja saya bisa bertemu dengan bidadari di sini. For your information dulur, tiket masuk ke lokasi wisata ini dibanderol dengan harga 15.000 per orang dan 5.000 untuk kendaraan bermotor. Yang membuat saya hariwang, yang membuat saya panik adalah ketika harus melewati jalanan setapak yang jalurnya tanah dengan keadaan naik turun. Bahkan, kita juga akan disuguhi dengan jalur punggungan bukit. Nah dulur, setelah melewati rute yang sangat ekstrim, di sini kalian akan menemukan sebuah warung dan tempat parkir yang cukup mahal lah untuk beberapa motor. Dan dari sini perjalanan menuju Sanghyang Heuleut masih 1,5 km lagi dan harus jalan kaki. Nah dulur, dari lokasi parkir motor, kita harus berjalan kaki menuruni bukit dengan estimasi waktu sekitar 45 menit sampai 1 jam. Aduh, kalau bukan demi melihat kolam mandi bidadari, malas dah kita. Selain jalur yang cukup panjang, kontur jalan yang menurun dan berliku juga mengharuskan dulur skuis kalian berhati-hati. Dan yang pastinya, tidak membuang sampah sembarangan. Tetap jelajah dan jaga alam. Sekitarnya sudah beberapa menit dari atas ke bawah kita turun, sudah mulai terdengar suara-suara gemuruh-gemuruh air. Artinya sudah dekat, sekitar 100 meteran lagi menuju Sanghyang Heuleut ya. Sebenarnya dari lokasi parkir menuju lokasi Sanghyang Heuleut jaraknya kurang lebih 1 km. Hanya saja medan yang dilalui cukup curam. Ya namanya juga menuruni bukit. Alhamdulillah dulur, sekarang saya sudah berada di Sanghyang Heuleut. Terlihat di belakang saya banyak bebatuan besar. Dan ini menandakan kita sudah sampai di Sanghyang Heuleut. Lokasi wisata alam Sanghyang Heuleut ini menurut kami cukup recommended untuk dulur-dulur sekalian yang gemar berjelajah alam. Sedikit menyinggung sejarah, Sanghyang berarti sesuatu yang suci, sedangkan Heuleut berarti jeda atau batas. Nah, selain Sanghyang Heuleut, di area ini juga terdapat destinasi wisata yang lainnya, yaitu ada Sanghyang Tikoro dan ada Sanghyang Koe.
Danau Sanghyang Helet diyakini berasal dari letusan gunung api purba yang bernama Gunung Sunda. Ketika Gunung Sunda meletus, letusannya tersebut menghasilkan bebatuan besar yang membentuk seperti tebing batu. Sementara cekungan di tengahnya kemudian dialiri aliran sungai Citarum. Lama-kelamaan membentuk seperti danau. Danau Sanghyang Helet memiliki kedalaman sekitar 3 meter. Jadi sebelum kamu masuk ke dalam danau, pastikan kamu bisa berenang agar tidak tenggelam. Atau setidaknya telah memiliki perlengkapan seperti jaket pelampung. Nah dulur, di belakang merupakan tampilan dari Sanghyang Helet yang sudah kita kenal sebelumnya. Dan pemandangannya cukup indah. Airnya kehijau-hijauan dan terlihat sangat sejuk. Nanti kita akan mencoba untuk menerjuninya. Sejauh ini, Danau Sanghyang Helet masih belum dikelola secara resmi oleh pemerintah. Karenanya, akses menuju tempat ini pun bisa dibilang masih sangat terbatas. Tangga, tempat parkir, dan jembatan yang ada di kawasan Danau Sanghyang Helet kabarnya disediakan oleh warga setempat. Nah, untuk dulur squeeze yang menyukai tantangan, kalian bisa mencoba melompat dari atas batu yang tingginya sekitar 5 meter. Tapi, harus tetap safety ya dulur. Nah dulur, jika kalian hendak datang ke tempat wisata ini, pastikan datang pada saat debit air sungai sedang stabil. Selain berkaitan dengan keamanan, Danau Sanghyang Helet juga airnya akan keruh jika setelah hujan. Dan itulah penampakan dari tempat mandinya para bidadari, Sanghyang Helet yang terpencil nan eksotis. Nah, untuk dulur yang belum subscribe, langsung saja klik tombol subscribe-nya sekarang juga. Lalu like, komen, dan share ke semua dulur se-alam dunia. Tetap jelajah dan jaga alam.